Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sugianti. Nama saya Salwainara Sofyan. Nama saya Tinan Nurulaini. Nama saya Sanasa Fairuz. Nama saya Kamaludin. Jadi kami akan membacakan sejarah tentang Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah dinasti lain yang menandai besarnya peradaban Islam. Dalam sejarahnya, kesultanan ini berdiri selepas kejadian Tahkim dalam perang Siffin yang melibatkan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri sekaligus khalifah pertama Bani Umayyah, menjalin kesepakatan damai dengan sang Khulafaur Rasyidin. Selepas Ali, pemerintahan yang dilanjutkan Hasan bin Ali cenderung lemah hingga menyerahkan pada Muawiyah. Periode pemerintahan Bani Umayyah dibagi menjadi dua, yaitu Damaskus, Syria, dan Andalusia atau Cordoba, Spanyol. Dikutip dari Jurnal Sejarah Peradaban Islam, periode pemerintahan yang berpusat di Damaskus berlangsung 90 tahun pada 660 sampai 750 Masehi. Dinasti Umayyah di Andalusia, Spanyol, awalnya merupakan wilayah Taklukan Umayyah yang dipimpin seorang gubernur pada zaman Walid bin Abd al-Malik. Andalusia kemudian diubah menjadi kerajaan yang terpisah dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Setelah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus, kekuasaan Umayyah di Spanyol berlangsung 275 tahun pada 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Kemudian dalam sistem pemerintahan, pendirian departemen pencatatan, pendirian pelayanan pos, pemisahan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat penjabat bergelar Sahibul Kharaj, penggunaan bahasa Arab sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintahan, percetakan mata uang, pembangunan fasilitas umum, misal gedung, masjid, sumur, jalan raya, pengurangan pajak, dan menghentikan pembayaran upeti bagi orang yang baru masuk Islam. Kemajuan dalam agama dan ilmu pengetahuan, penyempurnaan tulisan mushaf, Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu, pembangunan Masjid Al-Amawi di Damaskus dan Al-Aqsa di Yerusalem, perluasan Masjid Nabawi di Madinah, pembangunan rumah sakit bagi penderita kusta, pengumpulan hadis. Keruntuhan Bani Umayyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan dinasti berusia 365 tahun tersebut. Faktor ini adalah munculnya kelompok yang tidak puas terhadap Bani Umayyah, misal Khawarij, Syiah, dan Arab Mawali. Tidak adanya ketentuan jelas tentang sistem pengertian khalifah, perpecahan antara etnis suku Arabia Utara Bani Qais dengan suku Arabia Selatan Bani Kalb. Senang hidup mewah, terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad yang dilakukan antara dinasti Abbasiyah sebagai akhir dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Munculnya kekuatan baru yang dipimpin keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai saingan Bani Umayyah. Saya akan membacakan sejarah tentang dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 750 Masehi setelah menggulingkan dinasti Umayyah yang sebelumnya memerintah di kekhalifahan Islam. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama hampir 500 tahun dari abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi. Mereka memerintah kekhalifahan Islam dari ibu kota mereka di Baghdad, yang pada saat itu menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Islam. Kekhalifahan Abbasiyah didirikan oleh Abu al-Abbas al-Saffah, seorang keturunan dari Bani Abbasiyah yang telah lama menantang pemerintahan dinasti Umayyah. Setelah mengalahkan dinasti Umayyah dalam pertempuran Zab pada tahun 750 Masehi, Abu al-Abbas al-Saffah dinobatkan sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Selama periode kekuasaannya, dinasti Abbasiyah mengalami kejayaan dalam berbagai bidang seperti seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan arsitektur.
Mereka juga memperkenalkan sistem administrasi yang efektif dan menetapkan standar perdagangan dan keuangan yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi dunia Islam. Di bidang agama, Abbasiyah terkenal sebagai dinasti yang sangat toleran terhadap agama lain. Mereka mengizinkan orang-orang non-muslim untuk beribadah ke tempat-tempat suci mereka dan memberikan hak-hak yang sama kepada orang-orang dari berbagai agama. Namun pada abad ke-10 Masehi, kekuasaan Abbasiyah mulai menurun karena konflik internal dan serangan dari luar seperti serangan Mongol pada abad ke-13 Masehi yang menghancurkan Baghdad dan mengakhiri kekuasaan Abbasiyah. Meskipun demikian, pengaruh dan warisan dinasti Abbasiyah terus bertahan dan mempengaruhi perkembangan sejarah dan peradaban Islam dan dunia hingga saat ini. Kejayaan dinasti Abbasiyah dimulai setelah mereka berhasil menggulingkan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi. Abu al-Bas al-Shafa dinobatkan sebagai khalifah pertama Abbasiyah dan mengukuhkan ibu kota di kota Baghdad yang baru dibangun di bawah kekuasaan Abbasiyah. Baghdad menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan di dunia Islam. Mereka membangun jalan-jalan dan jembatan yang menghubungkan berbagai daerah kekhalifahan serta mempromosikan perdagangan dan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Di bidang ilmu pengetahuan, Abbasiyah mencapai kemajuan yang signifikan. Mereka membangun perpustakaan dan universitas, mempekerjakan ilmuwan dan cendekiawan untuk melakukan riset dan mempromosikan perkembangan ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan kimia. Contohnya Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan Abbasiyah, menciptakan sistem angka yang digunakan hingga saat ini, serta menemukan metode aljabar yang digunakan di seluruh dunia. Ilmuwan lainnya seperti Al-Farabi, Ibnu Rushd, Averroes, dan Ibnu Sina, Avicenna juga melakukan riset dan membuat kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Bidang seni arsitektur, Abbasiyah menciptakan banyak karya seni dan arsitektur yang sangat indah dan rumit. Salah satunya contohnya adalah arsitektur Masjid Agung Samarra yang dikenal karena menara miringnya dan ikonik. Selain itu, Abbasiyah juga menciptakan seni kaligrafi yang indah dan menghias dinding-dinding masjid dan bangunan publik dengan ornamen yang rumit. Abbasiyah juga terkenal sebagai dinasti yang sangat toleran terhadap agama lain. Mereka membolehkan orang-orang non-muslim untuk beribadah di tempat suci mereka dan memberikan hak-hak yang sama kepada orang-orang dari berbagai agama. Namun, masa kejayaan Abbasiyah juga disertai dengan masalah internal. Terdapat persaingan kekuasaan antara penguasa dan kekaisaran Turki yang mengakibatkan ketidakstabilan politik dan seringkali munculnya pergolakan. Selain itu, mereka juga seringkali mengalami serangan dari luar, seperti serangan bangsa Mongol pada abad ke-13 Masehi yang menghancurkan Baghdad dan mengakhiri kekuasaan Abbasiyah. Sekian dari